Mari sama-sama jumpa pers ini kita bukan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan media yang saya hormati, alhamdulillah tadi dari jam 2 kita sudah musyawarah menyikapi tentang kejadian yang terjadi di Aqsa Palestina yang dilakukan oleh Israel, dan ada beberapa pernyataan yang nanti akan dibacakan oleh Ustaz Yusuf Muhammad Martak selaku Ketua GPF Ulama, dan tadi hadir di tengah-tengah kita berbagai macam ormas dan tokoh-tokoh ulama. Dan yang ikut jumpa pers saya perkenalkan satu-satu. Ini Ibu Ustazah Nuriyati Ahmad, perwakilan dari Aisyah. Saya sendiri Selamat Marif dari PA 22, Ustaz Yusuf Muhammad Martak dari GPF Ulama, kemudian Kiai Awid Masyuri dari Front Persaudaraan Islam, kemudian ada Ustadz Farid perwakilan dari Mercy, kemudian ada Ustadz Zulfar dari Al-Irsyad Islamiyah, Ustadz Oke Setiadi dari Pakalun Anwar, ya, kemudian dari Sapa Islam Pak Ismet, dan tadi dari Forum Ulama dan Habaib Jabodetabek Ustadz Rahmat Labib juga hadir. Tadi ada telepon latih keluar. Baik, sebetulnya tiap-tiap ormas memang sudah punya pernyataan sikap masing-masing, dan tadi kita menyatukan pandangan serta arah perjuangan kita untuk membantu saudara muslim kita di Palestina. Karena bagi kami urusan muslim Palestina adalah urusan kita bersama, karena kita terikat dengan innamal mu'minuna ikhwah, dia adalah saudara kita dimanapun berada. Ketika keyakinan kita sama, itu adalah saudara kita. Dan ini menyangkut kemanusiaan, sehingga kalau urusan kemanusiaan itu tidak melihat agama, tidak melihat suku, tidak melihat bangsa, harus dibantu bersama. Itu tadi titik poin yang kita bicarakan. Nanti lengkapnya akan dibicarakan dan dibacakan oleh Ketua GNPR. Dan perkembangan-perkembangan yang ada, situasi terkini baik di Gaza juga tadi kita update, termasuk tentang sikap pemerintah RI juga kita tadi dapat informasi. Nah, kita tuangkan dalam sebuah pernyataan bersama. Baik, kawan-kawan media yang saya hormati, kami persilakan dan silakan untuk diikuti pernyataan bersama hari ini yang dikeluarkan oleh kita, yang akan dibacakan oleh Ustaz Yusuf Muhammad Martak. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih, Ustaz Selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati kawan-kawan dari media, pada saat ini, pada kesempatan ini, kami secara bersama-sama akan membacakan pernyataan sikap bersama ormas dan tokoh Islam terkait serangan teroris Israel ke Masjid Al-Aqsa dan Gaza di Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan adanya serangan agresi militer penjajah Israel ke Masjidil Aqsa di saat umat Islam yang sedang sholat tarawih dan sholat subuh, serta agresi militer ke Gaza, Palestina, maka kami menyatakan sikap bersama sebagai berikut. 1. Mengutuk keras beberapa serangan biadab penjajah Israel ke Masjidil Al-Aqsa, umat Islam di tepi barat, dan agresi militer ke Gaza, Palestina. Serangan biadab Israel ke Masjid Al-Aqsa telah menodai kesucian tempat ibadah sekaligus mempertunjukkan pelanggaran secara terang-terangan terhadap prinsip-prinsip hukum internasional yang terkandung dalam piagam PBB dan terhadap hukum internasional lainnya, terutama keputusan UNESCO tahun 2016 yang menetapkan Aqsa merupakan situs suci umat Islam. 2.
mendesak lembaga-lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang dinamakan PBB, Organisasi Kerjasama Islam atau yang dinamakan OKI, Liga Arab dan Komnas HAM Internasional untuk segera bersidang dan mengambil langkah konkret untuk menyelamatkan Masjid Al-Aqsa dan Palestina, kemudian menjatuhkan sanksi atas terorisme Israel. 3. Menyerukan dan mengajak para pemimpin dunia Islam untuk bersatu menggalang kekuatan dari segala potensi baik politik, ekonomi maupun diplomasi internasional melawan penjajah Israel yang seringkali melakukan tindakan biadab, membunuh umat Islam Palestina dan mengotori kesucian Masjidil Aqsa. 4. Mengajak seluruh umat Islam sedunia untuk bersama-sama mendukung dan menghormati perjuangan rakyat Palestina membebaskan Palestina dari penjajah Zionis Israel. 5. Menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Indonesia yang telah bersikap tegas mengecam serangan Israel ke Palestina. Kami berharap pemerintah RI dapat segera mungkin melakukan pembelaan terhadap Palestina sekaligus menggalang diplomasi internasional agar memberikan sanksi kepada Zionis Israel yang telah melakukan kejahatan kemanusiaan dan melanggar konvensi internasional. 6. Mengajak seluruh elemen bangsa Indonesia untuk membantu perjuangan Palestina dan kemampuan yang kita miliki, yaitu jiwa, harta, dan doa. 7. Mengajak umat Islam di Indonesia dan seluruh dunia untuk terus mendoakan saudara-saudara kita di Palestina seperti kunut nazilah. Mengajak takmir masjid _DKM seluruh Indonesia untuk mengisi khutbah Jumat dengan tema pembelaan terhadap Masjidil Aqsa dan Palestina secara umum. 9. Mengajak umat Islam Indonesia untuk menggalang dana, memberikan bantuan kemanusiaan seperti mengirimkan obat-obatan, bahan makanan, dan lainnya ke Palestina melalui lembaga-lembaga kemanusiaan yang terpercaya. Demikian pernyataan sikap bersama ini kami buat untuk menjadi perhatian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kuatkan dan menangkan Muslimin Palestina dari penjajah Israel. Amin ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Jakarta, 21 Mei 2021, bertepatan 09 Syawal 1442 Hijriah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pernyataan sikap yang tadi disepakati oleh beberapa pimpinan ormas dan atau yang mewakili. Saya ulang, ada dari Aisyah, kemudian dari Akma yang mewakili, saya dari PAD 2 Tetrabat Mari, Ustaz Sumarta dari GPF Ulama, kemudian Kiai Awid Masyuri dari Front Persaudaraan Islam, kemudian ada Ustadz Farid Thalib dari Mercy, kemudian dari Al Irsyad, kemudian Ustadz Oke dari Marul Anwar, kemudian dari Safa Islam, dan tadi Ustadz Rahmat Labib dari Forum Ulama dan Habaib se-Jabotabek. Demikian pernyataan sikap hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan, kita buka. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Apa Ustaz? Ada pesan khusus dari Habibana Habib Rizik ya Ustaz? Misalkan untuk nanti ini seruan dan sebagainya. Beliau yang terima pesan, silakan. Terima kasih. Jadi pesan dari beliau, yang pertama kita mengadakan diskusi, yang kedua sesegera mungkin melaksanakan pernyataan sikap bersama, yaitu yang kita laksanakan hari ini, dan kita mengadakan fundraising dan mempertimbangkan untuk melakukan aksi sesuai dengan protokol distancing dan sesuai protokol COVID
yang pernah dilakukan oleh ormas atau partai lain, dan itu insya Allah nantinya akan kita atur waktu dan tempat yang aksi yang akan kita adakan nantinya. Itu pesan dari beliau. Terima kasih. Pak, Iya. izin mau tanya Silakan. sampai dari Detikkom. Detikkom. Kan hari ini kan sudah ada resolusi gencatan senjata dari Israel begitu juga dengan pihak Palestina ya. Kalau dari Ustadz sendiri untuk resolusi jangka panjang konflik Palestina bagaimana, dan juga mungkin bisa dielaborasi lagi soal tadi disebutkan bakal ada rencana aksi juga di saat situasi sekarang sudah mulai gencatan senjata. Kalau dari nanti dari PA212, GNPF Ulama dan juga ormas lainnya, apa yang akan disampaikan dalam aksi yang akan dilakukan nanti, dan juga nanti akan mengarah kemana aksinya? Terima kasih. Jadi aksi dan seluruh rencana umat Islam di seluruh dunia itu dari awal memang sudah digagas tatkala aneksasi dari Israel ke Gaza dan Masjidil Aqsa. Jadi apabila seandainya ada gencatan senjata pun, aksi itu tidak ada salahnya tetap kita lakukan agar benar-benar apabila gencatan senjata itu menguntungkan kedua belah pihak, tidak merugikan satu pihak, dapat terrealisasi. Tapi kadang-kadang kita menghadapi Zionis ini, kemunafikan yang akan kita terima, kerugian yang akan kita terima, mereka hanya bisa mempertimbangkan kemenangan saja. Jadi itu tidak ada salahnya, karena tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Selamat Mari bahwa Islam itu dimanapun adalah saudara. Jadi apapun penderitaan umat Islam di dunia manapun, itu adalah penderitaan umat Islam di dunia yang lain. Udah ada keputusan nggak rencananya akan di mana aksinya dan juga tanggal berapa mungkin? Iya. Belum, tadi kan sudah saya sampaikan, masih direncanakan nanti. Direncanakan. Kita akan mempertimbangkan karena banyaknya aksi-aksi yang lain, dan bisa saja nanti kita bergabung dengan yang lain. Jadi tidak menutup kemungkinan gitu. Baik, terima kasih Ustaz. Iya, jadi kalau aksi memang kita sudah jalan di berbagai daerah dengan berbagai macam ormas di berbagai provinsi, sudah berjalan dari hari-hari kemarin sampai dengan hari ini. Kawan-kawan GNPF 2 dan ormas-ormas lainnya di tiap-tiap daerah sudah turun ke jalan. Aksi unjuk rasa, kemudian aksi galang dana dan aksi doa sudah dilakukan, tinggal memang pusatnya. Nah, ini kita sedang mempertimbangkan waktu, tempat, dan perkembangan yang ada, baik dari pemerintah maupun dari tanah suci di Aqsa sana. Itu yang sedang dan sudah kita lakukan. Dan saya tambahkan, gabungan kita ormas-ormas di sini, termasuk dari Mercy, saat ini sedang mempersiapkan beberapa tenaga medis, kalau tidak salah sekitar 6 orang yang akan berangkat ke Gaza, yang sekarang sedang mengurus persyaratan perjalanan ke Gaza. Jadi semua kita lakukan dengan segala tujuan, yang penting kita tetap bisa berbuat untuk